saya Juwita Rustiani. Di sini saya akan menjelaskan materi hukum 2 Newton, hubungan gaya, massa, dan percepatan. Baik, di sini saya akan konsep dasar hukum 2 Newton. Nah, rumus utamanya sudah pasti tahu, sigma F sama dengan M kali A. Nah, hukum 2 Newton menyatakan hubungan antara gaya dan percepatan. Nah, percepatan berbanding lurus dan dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Nah, untuk memahami hubungan 2 Newton dalam bahasa sehari-hari, itu ada berbanding lurus dengan gaya. Nah, berbanding lurus dengan gaya. Yang kedua, ada berbanding terbalik dengan massa. Yang ketiga, ada gaya besar sama dengan percepatan besar. Yang terakhir, ada massa besar sama dengan percepatan kecil. Nah, disinilah ada hukum 2 Newton dalam sehari-hari. Nah, yang pertama ada berbanding lurus dengan gaya. Yang kedua ada berbanding terbalik dengan massa. Yang ketiga ada gaya besar sama dengan percepatan besar. Yang terakhir ada massa besar sama dengan percepatan kecil. Nah, selanjutnya sebelumnya berbanding lurus dengan gaya. Nah, percepatan suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya yang bekerja padanya. Nah, yang kedua itu ada berbanding terbalik dengan massa. Nah, percepatan berbanding terbalik dengan massa itu benda yang tersebut. Nah, yang ketiga ada gaya besar sama dengan percepatan besar. Nah, semakin gaya yang diberikan, semakin besar percepatan yang dihasilkan. Yang terakhir ada massa besar sama dengan percepatan kecil. Nah, semakin besar massa benda, semakin kecil percepatan untuk gaya yang sama. Selanjutnya, perbandingan gaya pada massa berbeda. Nah, pernah tidak kalian melihat orang mendorong mobil? Nah, mobil itu perbandingan gaya pada massa berbeda. Nah, mobil kosong lebih mudah didorong daripada mobil yang penuh massanya. Nah, dengan gaya dorong yang sama, mobil kosong menghasilkan percepatan lebih besar sesuai rumus, yaitu A sama dengan selanjutnya troli belanja. Pernah kalau di supermarket biasanya ada troli belanja. Nah, perbandingan gaya pada troli belanja itu
Troli yang penuh membutuhkan gaya lebih besar untuk menghasilkan percepatan yang sama dengan troli kosong. Nah, untuk membuktikan bahwa massa berbanding terbalik dengan percepatan, itulah sama dengan ini. Kita bisa cari. Selanjutnya, menendang bola dan batu. Nah, perbandingan gaya yang sama pada massa yang berbeda. Nah, ketika kita ketika kita menendang bola sepak dan batu dengan gaya yang sama. Nah, bola akan bergerak lebih cepat karena massanya lebih kecil. Batu yang massanya lebih besar menghasilkan percepatan lebih kecil meskipun gaya tendangan yang sama. Terbuktilah perbandingan gaya yang sama pada massa berbeda. Selanjutnya, identifikasi gaya-gaya yang bekerja pada benda untuk menganalisis gerak. Nah, diagram gaya untuk gaya normal, sini saya hapus. Gaya normal, gaya tegak lurus permukaan yang menahan benda. Nah, arahnya ke atas dari bidang sentuh. Ke atas. Untuk yang kedua ada gaya berat. Ini ini gaya gravitasi yang menarik benda ke pusat bumi suatu arah ke bawah. Nah, bisa ini ke bawah. Yang ketiga ada gaya dorong. Nah, gaya dorong ini atau tarik Nah, gaya eksternal yang diberikan pada benda arahnya horizontal sesuai dengan dorongan. Yang terakhir ada gaya gesek. Nah, di mana gaya gesek ini gaya yang melawan gerak benda, arahnya berlawanan dengan arah gerak. Selanjutnya, grafik hubungan gaya dengan percepatan. Oke, di mana? Nah, jadi grafik ini menunjukkan hubungan antara massa dan percepatan ketika gaya yang diberikan tetap pada konstan atau konstan. Nah,
pada sumbu horizontal, nah itu terdapat nilai massa, nah benda dalam kilogram. Sedangkan pada sumbu vertikal Y terdapat nilai percepatan yang dihasilkan. Nah, dari grafik dapat kita lihat bahwa semakin massa benda, maka semakin kecil percepatannya, sebaliknya semakin kecil massa benda. Nah, maka semakin besarlah percepatannya. Nah, sebagai contoh saat massa benda 1 kg. Nah, percepatannya mencapai sekitar 10 meter per sekon kuadrat. Namun, ketika ditambah itu menjadi 10 kg. Nah, percepatannya turun menjadi sekitar 1 meter per sekon kuadrat. Nah, hal inilah dengan hukum Newton yang menyatakan bahwa percepatan berbanding terbalik dengan massa jika gaya yang bekerja dengan tetap. Nah, secara matematis dapat ditulis sebagai untuk keterangannya, A itu ada percepatan, dan F itu ada gaya dengan satuan N, dan M massa. Nah, untuk percepatan satuannya meter per sekon. Untuk massa ada kilogram. Oke. Nah, dari persamaan tersebut dapat dihasilkan bahwa jika gaya yang tidak berubah, maka penambahan massa akan menyebabkan percepatan semakin kecil. Nah, jadi untuk grafik ini adalah massa dan percepatan memiliki hubungan berbanding terbalik. Nah, semakin besar massa benda, semakin kecillah percepatan jika gaya yang diberikan tetap. Oke. Selanjutnya, untuk grafik hubungan gaya dan hubungan massa dan percepatan. Yang tadi kan hubungan gaya dan percepatan. Sekarang hubungan massa dan percepatan. Yang ini hubungan massa dan percepatan. Sekarang kita ke gaya ke percepatan. Oke. Nah, grafik yang hubungan antara gaya pada sumbu X dalam 1 Newton dan percepatan pada sumbu Y itu satuannya meter per sekon kuadrat. Nah, sebelumnya sudah saya jelaskan dengan massa benda yang dijaga konstan. Sekarang berdasarkan grafik titik-titik yang membentuk garis lurus yang melewati titik asal 0,0, sehingga hubungan bersifat linear. Nah, grafik ini menunjukkan bahwa semakin besar gaya yang diberikan, semakin besar percepatan yang dihasilkan. Artinya gaya dan percepatan berbanding lurus dengan massa tetap konstan. Nah, untuk hubungan dengan rumus, ketika hasil grafik dengan persamaan fisika itu relevan, jelaskan untuk gradiennya. Nah, jadi gradien garis pada grafik itu mewakili nilai 1 per meter kebalik massa.
Nah, sesuai hukum 2 Newton, percepatan berbanding lurus dengan gaya berbanding terbalik dengan massa. Nah, jadi linear dengan gradien itu konstan. Oke, jadi grafik yang membuktikan hubungan gaya dan percepatan memiliki hubungan linear positif pada massa konstan sesuai dengan persamaan hukum Newton 2. Selanjutnya, contoh penerapan hubungan gaya, massa, dan percepatan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada mobil balap. Nah, itu dibuat ringan agar kecepatan besar dengan gaya mesin yang sama. Contoh yang kedua ada truk mengangkut. Nah, truk yang biasa mengangkut barang-barang yang besar itu membutuhkan mesin lebih kuat karena massanya besar untuk menghasilkan percepatan. Untuk contoh yang ketiga itu ada sepeda dan motor. Sepeda lebih mudah dipercepat daripada motor. Untuk keberkaitan antara ketiga hukum Newton itu hukum Newton 1, hukum Newton 2, hukum Newton 3 itu yang pertama hukum Newton 1, benda diam atau bergerak beraturannya jika sigma F sama dengan 0, tidak ada resultan gaya. Yang kedua ada hukum Newton, itu benda mengalami percepatan sigma F tidak samaan 0 dengan rumus F sama dengan M kali A. Nah, untuk hukum 3 Newton itu setiap gaya aksi selalu ada yang reaksi yang sama, besar dan berlawanan arah. Jadi, ketiga hukum Newton itu saling melengkapi dalam menjelaskan